Kemudian sebelumnya yang terhormat founder kita, Bapak Naji, kemudian dan jajaran pengurus di KRIS, serta teman-teman semuanya yang ada di webinar di kajian malam hari ini ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan langsung aja ya pematerinya, karena ini sudah lewat sekitar 17 menit ya. Ya, jadi pemateri kita pada malam hari ini, yakni nama beliau adalah Siti Ramlah. Beliau itu lahir di Sumeneb tanggal 5 April 1998. Ya, kemudian saya singkat saja ya membacakan yang menarik aja, prestasi non-akademiknya. Jadi beliau itu adalah juara harapan 2 lomba baca puisi se-Kabupaten Sumeneb di pesantren Nasyatul Muta'alim, yaitu pada acara peringatan setengah abad pondok. Kemudian di tahun 2011, 2012 juara harapan 2 lomba baca puisi se-Kabupaten Sumeneb dalam acara Disnatalis Yayasan Kariman Braji Sumeneb. Kemudian di 2013 juara lomba 1 cipta puisi dalam acara Festival Lomba Se-Timur Daya Kecamatan Gapura Sumeneb yang diselenggarakan oleh organisasi Kalimah Hasanah Komunitas Kajian Kitab Klasik. 2014 juga juara 2 lomba cipta dan baca puisi se-Madura dalam acara Arya Seda 2 Universitas Wiraraja Sumeneb, dan juara 1 lomba cipta puisi dalam event Creative Student Day 5 MA Nasyatul Muta'alimin Gapura Sumeneb. Wah, ini setiap tahunnya juara terus nih. Masya Allah banget beliau. Sampai terakhir itu 2019 ya. Ini juara 1 lomba cipta baca puisi Islami dalam ajang ISEF 2009 yang diselenggarakan oleh FST Universitas Airlangga Surabaya, dan juara 2 lomba puisi cipta puisi juga di Hari Santri Nasional. Kemudian juga juara 3 lomba cipta puisi tingkat nasional ke-7 yang diselenggarakan oleh Tulisme. Masya Allah banget. Untuk pemateri kita, ya jangan lupa kalau malam hari ini kita akan kupas habis ya pemateri kita tentang puisi. Pokoknya kita gila-gilaan malam ini dengan baca puisi atau dengan bagaimana kita caranya mengungkapkan isi hati kita dengan puisi ya. Ya langsung aja kepada pemateri ya. Pemateri kita, silakan kepada Ustazah Siti Ramlah, waktu dan seluruhnya dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan kepada moderator dan untuk semua yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Jadi karena saya diminta untuk sharing ini
untuk sharing dan belajar bersama dengan teman-teman semua. Gitu ya. Soalnya saya merasa diri saya itu masih banyak hal yang harus dipelajari gitu. Jadi untuk yang sebelum-sebelumnya atau yang sudah disebutkan sama Mbak Moderator itu mungkin juga salah satunya dari apa ya? Mungkin karena bejo gitu. Oke, kita mulai dari mana ini dulu, Mbak Moderator? Ya. Kita mulai dari apa nih? Mulainya dari ini aja apa? Pengalaman mungkin ya, cerita pengalaman dulu saja. Awal kan saja setiap tahunnya tuh ikut lomba. Nah, mungkin bisa dari situ kita bahas puisinya dulu. Ya. Jadi awal banget itu sebenarnya awal banget khususnya di dunia puisi, anggaplah di dunia sastra ya, di dunia literasi itu berawal dari baca puisi, bukan langsung menulis tapi dibacanya dulu. Kalau bacanya itu mulai dari kecil ya. Jadi mulai dari kecil itu sama orang tua diikutkan untuk mengikuti lomba puisi di sekolah gitu. Terus pada saat MI juga, nah baru pas mulai MTS itu saya gabung di sebuah komunitas menulis puisi di sekolahnya saya, namanya Sanggar Tujuh Kecoran. Jadi disitulah saya mulai belajar menulis sama tutor, ada tutornya di sekolah. Biasanya itu menulisnya awalnya disuruh baca dulu, karya-karyanya tutor disuruh baca. Jadi kami diberikan banyak referensi tentang karya-karya puisi para penyair, karyanya Abdul Hadi WM misalnya, terus karyanya siapa ya? Lagi karyanya Sultan Kitab Sobari dan karya-karya penyair lainnya. Jadi dari situ. Nah, terus dikasih tugas setiap minggunya itu harus setor minimal 3 puisi. Nah, gitu. Setelah 3 puisi sudah kita buat di rumah kita, pada pertemuan selanjutnya puisi itu dibedah, dikoreksi bersama-sama apanya yang kurang, kira-kira apa yang perlu diperbaiki, seperti itu. Seperti itu, Mbak. Ya, baik Ustazah. Mungkin bisa dari kiatnya ya, langsung nyambung. Gimana sih kita berpuisi gitu. Ini di menulisnya ya khususnya. Iya boleh Ustazah. Terserah deh pokoknya. Ya. Ya. Ya mungkin itu di menulisnya. Kalau di menulis ini berdasarkan pengalaman pribadi saya atau kebiasaan saya dalam menulis dan juga dari belajar sama tutor mulai dulu di pesantren. Nah, jadi kalau nulis puisi itu yang pertama itu satu gitu. Jadi membaca karya puisi itu adalah hal yang mutlak, karya orang lain maksudnya ya. Jadi membaca karya-karyanya orang itu perlu gitu. Untuk apa? Biar kita semakin terbuka gitu wawasannya, biar kita
memiliki banyak referensi. Oh, puisinya penyair ini kayak gini, puisinya Pak Deza Wawingon kayak gini, puisinya siapa lagi? Sutarti Kalsumbahri kayak gini modelnya. Gitu. Jadi kita bisa belajar dari beliau-beliau para penyair-penyair senior yang sudah memiliki nama gitu. Sama halnya ketika kita mau tulis skripsi misalnya ya, kan awalnya kita nggak tahu gitu. Skripsi itu kayak apa sih susunannya gitu. Skripsi itu harusnya ditulis bagaimana gitu. Kan kita perlu banyak baca skripsinya orang lain dulu, skripsinya kakak-kakak angkatan kita, modelnya seperti apa gitu. Mereka sudah menulis puisi yang judulnya apa, isinya apa gitu kan. Dengan kita membaca isi atau karya-karya skripsinya orang lain kan kita jadi tahu gitu kan ya. Oh, jadi kayak gini. Terus juga dalam karya ilmiah, misalnya kita perlu juga baca jurnal. Jadi membaca itu kayak sebuah nutrisi gitu. Biar kita tahu gitu, mempunyai wawasan yang bisa kita gunakan nantinya ketika kita mau nulis gitu. Apa namanya? Saya masih ingat dulu waktu ikut kajian di KRIS ya, dulu di Malang tuh Mbak Lima Sauda itu mengatakan seperti ini. Beliau berkata seperti ini. Jadi membaca itu untuk menulis dan menulis itu untuk membaca lagi. Jadi membaca, menulis, ya terus berputar seperti itu gitu. Jadi menulis itu perlu membaca dan membaca juga perlu dituangkan ke dalam sebuah tulisan gitu. Kemudian itu ya satu, jadi perlu baca tentunya kalau mau pengen nulis puisi. Yang kedua itu biasanya kalau saya pribadi pasti mencari-cari kira-kira puisi yang akan saya tulis itu apa gitu, apa yang akan saya sampaikan dalam puisi saya gitu. Saya teringat perkataan atau dauh dari Pak Sofyan R. Hazaid, salah satu penyair dari Sumeneb yang sekarang tinggal di Jakarta, bahwa sebuah puisi itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama adalah apa, dalam menulis puisi ya, tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama adalah apa, yang kedua bagaimana. Nah, yang apa ini itu, yang pertama yang apa dalam menulis puisi. Jadi penulis atau penyair itu ketika mau menulis puisi, dia punya apa gitu, dia punya apa yang ingin disampaikan gitu, wawasan apa atau gagasan apa yang akan disampaikan olehnya gitu, ide apa yang ingin diutarakan melalui sebuah puisi itu gitu. Nah, kemudian yang kedua itu bagaimana. Nah, bagaimana ini lebih pada bagaimana caranya kita itu menulis puisi. Lebih pada ke misalnya katanya, mau menggunakan kata apa, terus lebih kepada estetika gitu. Kalau bagaimana, jadi butuh dipertimbangkan kata-katanya yang mau ditulis menjadi puisi. Kata beliau tuh, jadi kalau apa itu kan puisi itu merupakan sebuah seni gitu kan ya. Jadi apa itu merupakan sebuah manfaat dari sebuah puisi, sedangkan bagaimana merupakan sebuah keindahan di dalam puisi. Jadi itu kalau menurut Pak Sofyan R. Hazaid, kalau mau menulis puisi cuma dua hal. Kalian pikirkan apa yang akan kalian tulis. Yang kedua adalah bagaimana kalian akan menulis puisi itu, dengan cara apa. Gitu ya. Jadi yang apa lebih ke pada ide atau gagasan yang akan kita sampaikan,
sedangkan bagaimana lebih kepada estetika dalam sebuah puisi yang ingin kita tulis. Kemudian lagi yang ketiga, kalau menurut pengalaman pribadi saya yang diperoleh sejak belajar nulis puisi, jadi kalau pengen nulis puisi, kata guru saya itu siapkan, misalnya kita ingin menulis puisi, anggaplah judulnya Lukisan Senja. Nah, di senja itu ada apa saja gitu. Kita pikirkan gitu. Jadi kayak orang mau masak gitu ya. Misalnya mau masak nasi goreng. Nah, bumbunya nasi goreng itu apa saja gitu. Ada bawang, ada bawang putih, bawang merah gitu kan ya. Terus kecap. Nah, gitu. Jadi harus disiapin dulu bumbunya gitu. Nah, sama juga kayak misalnya nulis puisi, misal mau nulis puisi Lukisan Senja, di senja itu ada apa saja. Misal di senja ada warna jingga, terus temaram, atau mungkin bisa diidentikan dengan kenangan atau apalah di senja gitu kan ya, suasana senja itu. Kepulangan mungkin ya, bisa masuk juga gitu. Termasuk juga misalnya mau menulis puisi tentang laut gitu ya. Di laut itu ada apa saja? Ada, kan di laut itu ada biru, ada asin, ada garam, terus ada perahu, ada apa lagi? Ada sampan, ada karang gitu ya, ada pasir, ombak. Nah, itu jadi dirasa perlu kalau misal temanya ingin laut ya bisa dipikirkan di laut ada apa saja gitu. Jangan tiba-tiba misalnya kita menulis puisi di suasananya pedesaan, terus tiba-tiba nggak nyambung ke mana-mana gitu. Misalnya langsung ke perkotaan gitu. Kecuali metodenya kita pakai ayat gitu. Ayat 1 mengupas tentang suatu pedesaan, ayat 2 menyampaikan ide atau gagasan di perkotaan dalam satu judul puisi. Ya gitulah, sama kayak misalnya kita mau nulis karya ilmiah gitu kan, temanya apa, jadi harus bersangkut paut dengan temanya, apa yang berhubungan dengan tema itu gitu. Kemudian kalau saya pribadi, kalau misalnya ada tuh teman-teman pernah nanya gimana sih caranya memancing feel untuk nulis puisi gitu kan ya. Kalau saya pribadi biasanya ya feel-nya itu didapat dengan cara baca puisinya karya-karya orang gitu. Atau kalau pengen lebih dalam gitu misalnya ya bisa dengerin instrumen biasanya. Kalau saya itu dengerin instrumen yang nggak ada lagunya gitu. Kemudian selanjutnya untuk menulis biasanya tuh menyediakan waktu buat tulis. Misalnya dalam sehari itu enaknya menurut jadwalnya kita pengennya nulisnya di waktu apa di sepertiga malam, apa pas waktu subuh gitu. Jadi bisa dijadwalkan kapan enaknya untuk nulis puisi gitu. Kemudian selanjutnya agar untuk menjaga konsistensi dalam menulis puisi, maka dirasa perlu untuk
berkomunitas gitu, memiliki komunitas yang di dalamnya orang-orangnya juga menulis puisi. Kenapa? Karena untuk memotivasi, untuk saling memotivasi dan saling belajar bersama gitu. Misalnya kalau dulu saya itu waktu MTS gabung di Sanggar Menulis Puisi, Sanggar 7 Kejora namanya. Kalau di kemudian pas MA itu pindah sekolah, tapi masih satu desa. Di sekolah ada juga yang pas MA namanya Sanggar Kencana gitu, dan itu juga Sanggar Menulis Puisi gitu. Jadi berkomunitas perlu ya, kayak di Kris gitu kan ya, saling belajar bersama gitu. Itu Mbak dulu. Ya, ya Ustazah, Masya Allah banget. Ini semua yang disampaikan ini kiat banget ini, kiat untuk menulis puisi banget ya. Ini aja Ustazah, atau ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin dengan apa namanya, dari karya-karyanya Ustazah tuh kalau habis nulis tuh ada yang ngoreksi nggak gitu? Mungkin bisa diceritakan yang itu. Ya, kalau dari dulu selama proses perjalanan menulis puisi pasti mulai dari MTS itu nulis puisi pasti disetorkan ke tutor gitu, dikoreksi. Oh, kamu terlalu banyak kata apa gitu. Jadi dikoreksi. Ada punya guru gitu, punya guru puisi sendiri dulu waktu MTS sama MA gitu. Oh iya. Kemudian ya dibedah bersama gitu sama teman-teman. Siap. Nanti pertanyaannya dari teman-teman gitu, kenapa gitu pakai kata ini. Jadi benar-benar dibedah gitu. Nah, iya. Siap, langsung ke pertanyaan aja ya Ustazah ya. Boleh. Ya, nggak Ya. apa-apa, kita sharing-sharing santai aja ya. Saya juga masih belajar di sini. Kalau misalnya teman-teman lebih tahu dari saya atau punya pengalaman yang lainnya, boleh di-share di sini. Ya, untuk teman-teman mungkin bisa menuliskan pertanyaannya ya di chat. Untuk ngawalin pertanyaan Ustazah, saya boleh nggak bertanya dulu? Boleh. Ya, inilah Ustazah, apakah ada karakter yang harus kita ciptakan dalam puisi itu, dalam puisi kita gitu. Jadi kita nulis puisi itu biar, oh ini puisinya Mahmudah gitu. Apa kita harus ada karakter yang dimasukkan gitu? Atau kita hanya, pokoknya kita punya ide, kita bisa nulis puisi, kita nulis gitu. Ya, jadi untuk kita punya karakter dalam menulis puisi itu, tentunya terlebih dahulu lebih banyak menulis dulu gitu, tanpa harus kita itu apa? Yeah. Nggih, Pak. Maaf ya. Ini ada Bapak. Jadi untuk menuju untuk membuat karakter tersendiri di dalam tulisan kita itu, yang penting nulis aja dulu gitu. Nulis sebanyak-banyaknya, nanti pasti suatu saat kita akan menemukan karakter tersendiri di dalam puisi itu. Nah, jadi kan kalau sudah sering nulis, jadi kita tahu gitu kan ya, karakternya kita itu khasnya di mana. Oh, misalnya kalau Pak Dezawawi Imron kemaduraannya
terlihat banget ya. Terus misalnya lagi puisinya siapa? Ya, puisinya M. Fauzi itu lebih ke puisi yang kayak baca mantra gitu. Terus yang penting intinya nulis saja dulu gitu. Nulis, nanti pasti kita suatu saat bakal menemukan. Soalnya kita pasti akan, oh aku pengen nulis puisi kayak gini gitu, pengen nyoba gitu, kayak bereksperimen menulis puisi yang modelnya gini gitu. Ada puisi kan seperti bait nazom alfiyah atau MRT gitu, ada punyanya gurunya saya, ada puisinya bentuknya itu kayak nazom alfiyah. Terus ada juga misalnya kayak puisinya Pak Sofyan R. Hadzaid. Nah, itu lebih pendek-pendek lagi, kayak apa ya? Ya hampir sama, kayak semacam nazom alfiyah juga, sama hampir mirip juga sama kayak nazom MBT gitu. Jadi diksinya itu bunyi akhirannya sama, misalnya akhirannya yang bait pertama luka ya, terus yang kedua juga A gitu, terus yang ketiga I, yang keempat I gitu. Tapi itu butuh pemikiran yang cukup apa ya, cukup butuh perenungan yang cukup lama mungkin, karena menurut saya pribadi tidak mudah gitu, harus menyamakan akhiran di dalam puisi harus A semua gitu kan, nggak enak juga gitu kan, nanti bisa mengurangi maknanya gitu, nanti bisa saja ada yang dikorbankan kalau misalnya sampai dipaksakan, kalau akhirannya harus A atau I atau U gitu Mbak. Oh ya, baik Ustazah, terima kasih jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mumpung pematerinya sangat keren ini. Ayo teman-teman. Ya, Mas Harvin, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi semuanya, teman-teman Kris. Khususnya kepada pemateri Mbak Siti Ramlah. Saya mau nanya Mbak. Pertanyaannya itu begini, lebih penting mana antara kata yang mudah dipahami pembaca dengan keindahan bahasa dalam puisi itu. Soalnya kan ada beberapa kata juga dalam puisi yang kadang-kadang susah dipahami oleh pembaca, dan yang paham itu hanya penulis sendiri. Nah begitu. Kira-kira lebih penting mana antara memahamkan pembaca atas puisi yang kita tulis dengan rangkaian kata yang indah dalam puisi itu. Begitu Mbak Siti. Ya, baik. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas Harvin. Ustazah langsung jawab atau? Ya, boleh. Saya langsung jawab ya. Langsung jawab ya. Jadi, jadi ada pendapat pertama itu yang mengatakan kalau puisi yang bagus itu puisi yang sekiranya ada 40 orang itu memiliki tafsiran yang berbeda-beda gitu dari 40 orang tersebut gitu. Nah, yang kedua menurut saya pribadi, kalau puisi yang kata-katanya terlalu rumit atau kata-kata yang misalnya pakai bahasa Sanskerta atau bahasa-bahasa yang sama sekali nggak dikenali, ya itu juga susah ya, sangat bikin kita mikir gitu.
puisi apa sih ini gitu kan. Nah, menurut saya jadi nggak terlalu realistis banget gitu ya bahasanya, kata-katanya nggak terlalu bisa kita maknai dengan mudah dan juga nggak terlalu sulit. Jadi ada di tengah-tengah. Jadi puisinya menggunakan kata-kata yang juga memiliki estetika, tetapi masih bisa untuk kita cari tahu apa maknanya gitu, berusaha untuk mencari tahu gitu. Karena kalau misalnya kata-katanya itu langsung bisa kita pahami secara plus, ya apa bedanya dengan kita baca berita atau kita baca apa misalnya yang nggak usah pakai pemahaman lagi. Nah, jadi puisi itu ya pasti butuh untuk mencari tahu apa maknanya gitu ya, sama ya kayak Al-Quran juga kan, kayak Al-Quran misalnya kita masih harus berpikir wah ini maknanya gimana gitu kan, gitu sih Mas. Terima kasih penjelasannya. Iya. Cukup ya Mas Harvin. Iya. Nah ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan satu lagi di chat ya. Saya bacakan. Ini dari Mbak Ajil nih. Apakah ada puisi yang jenengan ciptakan dalam bahasa lain? Ini misalnya bahasa Inggris. Kalau ada, kira-kira feel-nya itu bagaimana jika dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia? Gitu saja. Jadi pertanyaannya kira-kira bagaimana gitu ya feel-nya kalau misalnya menulis puisi dalam bahasa lain, gitu ya. Kalau pakai bahasa Inggris tuh rasanya itu gimana dibandingkan bahasa Indonesia gitu misalnya. Ya. Kalau puisi bahasa Inggris ada gitu, cuma saya tidak terlalu mendalaminya gitu ya. Jadi nulisnya pas dikasih tugas aja itu pas kuliah sama dosen disuruh nulis puisi yang berbahasa Inggris, tapi untuk sehari-harinya nulisnya di puisi yang berbahasa Indonesia. Apa sih bedanya gitu ya? Bedanya dengan menulis puisi yang berbahasa Indonesia sama berbahasa Inggris, jelas itu sangat ada perbedaannya. Kalau bahasa Indonesia kita tahu gitu, misalnya kata bunga gitu. Bunga ini mau kita buat apa gitu, kayak kita lebih bisa untuk mengolahnya, lebih mudah untuk mengolahnya. Tetapi kalau bahasa Inggris itu kayak gimana sih gitu kan, kalau bahasa Inggris misalnya misalnya kata use itu lebih kepada memakai hal-hal yang selain memakai pakaian gitu, beda kan wear gitu. Jadi kalau bahasa Inggris masih harus mikir lagi gitu 2 kali, kata-kata ini bisa nggak dipakai di sini gitu. Kalau bahasa Indonesia lebih lebih bisa dapat feel-nya kan, bahasanya juga dipakai untuk bahasa sehari-hari gitu kan, sebagai bahasa komunikasi kita gitu. Jadi kayak kalau pakai bahasa Indonesia lebih bisa gampang juga gitu mikirnya. Jadi nggak harus mikir 2 kali kayak pakai bahasa Inggris gitu nggak? Iya, Mbak Ajil nih. Ada yang kurang jelas? Sebelumnya terima kasih jawabannya Ustazah.
Iya, alhamdulillah udah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Jimmy. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, Ustazah. Saya bacakan ya. Dari Mas Miftahul, dari Mbak Mas Miftahul Ulan ya. Maaf ya Mbak. Ini mau bertanya bagaimana sih pemilihan kata agar bisa nyastra banget. Kalau iseng-iseng bikin puisi jatuhnya malah kaku. Lalu bagaimana agar puisi kita punya rasa, atau buat puisi itu harus tulus ya? Ini bener banget pertanyaannya. Ya gimana Ustazah biar kita tuh kayak dapet banget sastranya gitu. Soalnya kadang kan kayak kalau mau bikin puisi tuh rasanya kayak apa yang dirasa aja gitu. Kok kayak kaku, apa kita harus tulus dari hati banget gitu. Gimana Ustazah? Kalau misalnya kita pengen dapat kata yang kayak nyastra banget atau perbendaharaan kata yang banyak gitu, biar kita kaya dengan kata-kata, tentu ya harus banyak baca itu lagi yang seperti di awal lagi, harus banyak baca puisi karya-karya orang lain dari para penyair-penyair lain gitu. Itu kalau kata Pak Bahaudin ya. Jadi kalau menulis puisi membaca itu wajib gitu. Hal yang mutlak, nggak boleh ditinggalkan gitu. Karena gimana kita bisa mengembangkan wawasan kita kalau kita nggak baca dulu gitu. Gitu itu kalau mau banyak kata yang pengen diketahui. Kalau dari feel, nah itu kalau pengen dapat feel ya itu memang gimana ya, harus kita sendiri yang mengalaminya gitu. Kita misalnya dari pengalaman apa gitu ya, intinya hayati aja gitu hari-hari kita yang kita lalui. Misalnya melihat apa ya, kebudayaan atau melihat sosial kemasyarakatan di luar sana, atau melihat orang ngemis ya, gimana kita, jadi harus muncul dari diri kita sendiri gitu, harus muncul sendiri rasa empati, rasa kayak kita aduh aku pengen apa gitu ngungkapin hal perasaan, bukan cuma tentang perasaan sebenarnya ya, empati gitu yang mau terjemahkan ke dalam sebuah bentuk puisi gitu. Gitu Mbak. Ya, buat Mbak Ulan, gimana, ada yang kurang jelas? Oh ya, mungkin udah ya. Udah jelas ini Ustazah. Belum ada pertanyaan lagi. Sambil nunggu mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Kita tunggu. Saya boleh tanya satu lagi ya Ustazah? Boleh. Gini Ustazah. Puisi itu gimana ya? Bentar Ustazah. Ya. Jadi gini Ustazah, saya mau bertanya, apakah
berpuisi itu kita cukup menciptakan atau apa ya? Maksudnya tuh saya bingung Ustazah tanyanya. Ya. Gimana ya? Gimana? Atau perlu dikirim ke media gitu? Ya, maksudnya tuh kita bikin puisi untuk pemuas aja menurut Ustazah ya. Pemuas hati kita aja atau kita boleh niatkan untuk yang lain atau mungkin seharusnya tuh bikin puisi itu bisa untuk karya gitu. Nah, untuk bikin puisi bisa bikin apa? Untuk karya gitu, maksudnya di sosial media kan gitu. Kalau untuk Ustazah sendiri tuh cukup untuk pemuas diri sendiri atau memang berusaha untuk ajang gitu? Itu pernah sempat dibahas juga sama komunitas ya, sama guru saya. Nah, jadi tuh kalau nulis puisi cuma untuk memuas hati, ya waduh, jadi manfaatnya apa gitu kan. Nah, itu apa, tidak lepas lagi dari yang kalau pengen nulis puisi, jadi harus punya apa gitu. Penulis itu punya apa sih yang ingin ditulis itu, yang ingin disampaikan melalui tulisan itu, karena apa di dalam sebuah seni bahasa puisi itu memiliki manfaat gitu, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kalau misalnya kita nulis puisi cuma untuk dikonsumsi sendiri atau tidak ingin di-share ke yang lainnya, berarti saya rasa dia itu tidak ingin berkembang gitu. Kalau misalnya dia nulis puisi terus di-share, misalnya dibacakan kepada orang-orang, kan nanti dikasih masukan, oh puisimu kayak gini gitu. Jadi kalau di-share berarti dia ingin berkembang puisinya gitu. Kalau cuma disimpan sendiri gitu, ya bagaimana orang-orang akan tahu gitu seperti apa karya-karya kita. Jadi bisa di-share melalui sosial media, atau terlebih dahulu kalau punya guru puisi bisa ke guru puisinya, ke tutornya gitu, sebelum dipublish ke media sosial kita sendiri. Nah, atau dalam proses menulis bolehlah kita coba menulis puisi ke tutor kita, lalu kalau misalnya dirasa bolehlah puisi untuk dikirim ke media misalnya. Yusuf dimasukkan ke dalam dikirim sama saudara-saudaranya. Media online atau media cetak, banyak kok media online atau media cetak yang membuka gitu, maksudnya yang merekrut, yang yang mencari para penulis yang puisinya untuk dimuat gitu. Kalau misalnya nanti dimuat, kalau misalnya media itu berhonor, ya nanti kita dikasih honor gitu. Jadi ada media yang berhonor, ada yang tidak. Ya kita cobalah gitu. Sampai mana potensi atau kualitas puisi kita menurut menurut standar media, menurut standar nasional ya, menurut standar ya para redaktur media gitu kan ya. Nah, jadi sudah layakkah puisi kita itu untuk dipublish di media sosial atau di media cetak seperti koran gitu Mbak. Iya ya. Terima kasih banyak Ustazah.
Mungkin ada tambahan dulu dari Ustazah apa yang pengen disampaikan? Oh ya, apa? Kemudian juga dalam menulis puisi bisalah kita juga melihat kualitas atau potensi puisi kita itu sampai mana. Misalnya dengan cara ikut lomba gitu ya, ikut lomba yang diadakan kan banyak yang mengadakan lomba ya. Informasinya bisa didapat di mana saja gitu kan ya, dari website banyak kan yang biasanya Instagram gitu kan, bisa banyak cari di situ. Kita mencoba untuk mengikutkan karya kita untuk ikut lomba puisi atau ikut lomba puisi yang diadakan sama universitas gitu. Jadi kan biasanya kan banyak kan lomba-lomba yang untuk mahasiswa atau dibuka untuk umum. Jadi bisa kita coba untuk menulis puisi, kemudian diikutkan lomba tersebut. Kalau masih belum menang ya sabar gitu ya. Jadi terus nulis sampai akhirnya ya mudah-mudahan menang gitu ya. Intinya kalau misalnya tidak menang di satu kesempatan lomba, jangan sedih dulu, jangan baper dulu. Kita masih punya banyak kesempatan lainnya, masih punya banyak waktu lagi untuk menulis lagi, untuk memperbaiki lagi, untuk belajar lagi, yang diadakan sama institusi lainnya gitu. Kemudian kalau misalnya puisi kita udah banyak gitu ya, dari puisi-puisi yang alhamdulillah misalnya yang juara, yang dimuat oleh media online atau media cetak, nah karena sudah dapat juara atau misalnya dapat karena sudah dimuat sama media, boleh nanti dikumpulkan. Lalu dari puisi-puisi yang itu yang dimuat atau yang menang boleh dikumpulkan jadi satu, lalu diterbitkan jadi antologi buku puisi tunggal gitu. Itu apalagi ya, untuk apa misalnya juga untuk mengasah menulis puisi kita bisa dengan cara menulis puisi terus apa ya disetorkan ke tutor kita. Dulu tuh saya menurut pengalaman selama proses menulis puisi, jadi tiap minggu puisi yang disetor sama tutor itu ternyata dalam jangka waktu 1 tahun itu dipilih mana puisi yang bisa kiranya bisa maksudnya layak dan cukup baik untuk dimasukkan ke dalam antologi puisi bersama gitu. Dari puisi yang banyak itu dipilih misalnya cuma 5 puisi yang lolos kurasi dari tutor kita untuk dibukukan menjadi sebuah antologi puisi bersama gitu. Ya intinya nulis sama baca lagi gitu. Sebagaimana yang dikatakan sama Mbak Lim Sauda, jadi membaca itu untuk menulis dan menulis itu untuk membaca. Ya terus seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan, Ustazah? Untuk tambahannya mungkin ada lagi, Ustazah?
Atau teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan, masih ada kesempatan nih. Ya, teman-teman, silakan. Gimana Ustazah? Apa ada tambahan? Sudah, itu saja dulu mungkin yang bisa di-sharingkan dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Jadi kapan-kapan bisa sharing-sharing santai lagi. Gitu. Nah, ya. Ya Ustazah, cukup ini ya. Saya bacakan kesimpulan sedikit aja ya Ustazah ya. Untuk kiat kita dalam menulis atau membaca puisi ya. Tadi sudah sangat jelas disebutkan dan dijelaskan sama pemateri kita. Yang pertama adalah membaca karya orang lain. Jadi karya-karya yang bagus-bagus itu bisa untuk referensi ya. Kemudian yang kedua itu ide atau apa yang akan kita tulis. Nah, di situ ada 2 poin, apa dan bagaimana yang tadi disampaikan sama pemateri. Apa itu kayak gagasan apa sih yang akan kita sampaikan gitu. Terus bagaimana kita memilih bahasa atau bagaimana kita menulisnya gitu. Kemudian itu mendalami tema. Kita juga perlu mendalami tema, kemudian eksistensinya, dan yang selanjutnya itu kita menyediakan waktu. Jadi waktu kita sampai kapan kita menulisnya gitu. Kurang lebihnya itu ya materi pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ustazah Siti Ramla. Ini semuanya sangat jelas, semoga bermanfaat ya kepada Ustazah Siti Ramla. Kami haturkan banyak terima kasih. Sebelumnya dari saya, ya, terima kasih juga kepada pengurus KRIS yang telah memberikan saya kesempatan dan kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Dari saya, moderator, saya tutupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Monggo yang mau live